الحمد لله الذي فضلنا بشهر شعبان وهو الذي اصطفى نبينا محمدا المجتبى المؤيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi: Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmatan min rabbih wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah orang-orang yang tiada beriman lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Allah? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya orang yang mempergunakan akalnya yang dapat mengambil pelajaran. Dan ini selaras dengan pepatah mengatakan, wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada bihima fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya ia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmunya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, edisi refleksi khutbah hari ini adalah tentang bagaimana keutamaan ilmu, yaitu ilmu pengetahuan, dan orang-orang yang meniti jalan di atasnya. Semoga siang ini, selepas Jumat ini, kita dapat menggugah diri kita yang sedang lesu mengejar ilmu. Pengingat bagi kita yang lupa dengan pondasi kebahagiaan, terlalaikan dengan senandung lagu hiburan, terpesona dengan lambaian syubhat, terbutakan dengan angin sepoi-sepoi semilir yang menyapa wajah, dan terlena dengan rangkaian ribawi. Saudaraku, surat Az-Zumar ayat 9 tadi memberikan pengajaran kepada kita tentang peran vital ilmu bagi yang memilikinya. Ia menggerakkan tubuh untuk menghidupkan malam dengan salat malam. Ia melekatkan rasa takut atau khauf, rasa takut terhadap azab Allah dan siksanya yang pedih di akhirat. Ia mempertebal pengharapan diri kepada ilahi Rabbi. Ia menjadi sumber keberuntungan bagi kita, baik di masa hidup maupun setelah kematian kita. Karena anak cucu Adam, jika telah meninggalkan dunia ini, hanya 3 yang ia bawa, dan salah satunya adalah
al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang bagi dirinya dan menjadi amal baginya. Sebaliknya, hidup tanpa naungan ilmu adalah kegelapan nan gelap gulita. Substansinya merupakan kebutaan batin, kerapuhan spiritual, kegersangan jiwa, kematian hati, kesuraman nurani, kebuntuan nalar, dan sudah barang tentu kebodohan di atas kebodohan, kedunguan mental di atas kedunguan. Saudaraku, Abu Darda radhiyallahu an pernah bertutur, Allah mengaruniakan ilmu bagi orang-orang yang beruntung dan Dia mengharamkan ilmu bagi mereka yang sengsara. Ini dalam kitab Mawaiz Al-Sahabah Saleh Ahmad Asy-Syamil. Abu Darda radhiyallahu an adalah sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu an, memberi batasan yang jelas perihal orang-orang yang akan berbahagia di akhirat. Demikian pula sebaliknya, ia menancapkan tolak ukur yang terang mengenai orang yang akan sengsara di sana, yaitu tanpa ilmu. Saudaraku, kita pun ada di sini juga karena ilmu dunia yang kita miliki, yaitu keilmuan kita dalam bidang perdagangan. Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, dimudahkannya kita menggali ilmu pengetahuan, menghadiri majelis taklim, mendatangi kajian ilmu, dilancarkan proses belajar mengajar, diberikan pemahaman dan daya serap yang tinggi terhadap ilmu, mencintai orang yang berilmu dan yang meniti jalan di dalam menuntut ilmu, dibukakannya keran-keran ilmu di sela-sela kesibukan kita mengais rezeki dan menggeluti rutinitas kita sehari-hari, senang menularkan ilmu kepada orang-orang di sekeliling kita, tak patah arang saat gagal mendaki puncak ilmu, lebih mencintai ilmu daripada harta benda dan yang senada dengan itu. Jika yang demikian itu ada pada diri kita saat ini, berarti kita adalah calon pasti menjadi orang yang bahagia di akhirat nanti. Sudah barang tentu setelah mengecap kebahagiaan di sini, di dunia ini, kita akan berhasil mengecap kebahagiaan di akhirat nanti. Saudaraku, sebaliknya merupakan tanda bahwa kita akan sengsara di alam keabadian dan kehidupan yang kekal di akhirat sana jika kita terhalangi meraih ilmu pengetahuan, malas mengejar ketinggalan wawasan ilmu akhirat, rela dengan kedangkalan pemaparan ilmu kita dalam bidang akhirat atau agama, menjauhi majelis taklim. Terlebih bagi orang yang membenci orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, memusuhi mereka yang menularkan ilmu kepada orang lain, gerah duduk di taman ilmu, menghalang-halangi orang lain meraih pengetahuan agama dan seterusnya. Itulah kemalangan sebelum kemalangan di akhirat sana. Itulah kebangkrutan sebelum kesialan di akhirat sana. Wa na'udzubillah, kita selalu berlindung kepada Allah agar kita tidak mendapatkan sifat seperti ini. Saudaraku, di antara keberkahan ilmu, kita mampu mematikan kobaran syubhat, membentengi akidah dan keyakinan kita. Kita mampu mendengar bisikan setan yang terhembus dalam hati, menghindari setiap perangkat yang dipasang iblis durjana, menghindari lubang dosa dan kubangan maksiat, mampu mengobati penyakit-penyakit hati dan yang seirama dengan itu. Dengan ilmu, seorang kepala keluarga dapat membina keluarga bahagia, menyelesaikan persoalan keluarga, mendidik istri dan anak dengan cinta, membersihkan debu-debu kesalahan yang hinggap dalam rumah tangga, mengapresiasi prestasi anak dan istri tercinta, mampu merubah lelah, membimbing keluarga ke surga menjadi lillah, mampu menjadikan kata sebal menjadi sabar dan seterusnya. Dengan ilmu, rezeki yang dititipkan Allah kepada kita halalan thayyiban, tidak rela dengan hutang yang membelenggu jiwa. Harta yang mampir ke rumah kita bukanlah harta riba.
hasil kecurangan, membohongi orang lain, memanipulasi, mengambil hak orang lain dan seterusnya yang senada dengan itu. Saudaraku, mari mulai hari ini kita merenung sejenak. Mana yang lebih menguras pikiran kita? Harta benda dan kenikmatan dunia yang ingin kita kecap, ataukah ilmu pengetahuan yang kita kejar? Mana yang lebih dominan menyapa kita setiap hari? Pengetahuan ataukah godaan dunia? Ketika kita mengunjungi dunia maya, apa yang terbesit di hati kita? Apakah kita ingin menjadikannya sebagai kunci ilmu bagi kita? Atau justru kita ingin berkeliling dunia hiburan palsu dengannya? Jawabannya ada di hati kita. Apakah kita termasuk orang yang akan berbahagia di sana atau sebaliknya? Kita menjadi orang yang merana tiada ujungnya, dan pastinya dengan ilmu terbentang luas jalan menuju surga, dan tertutup rapat tarikan-tarikan yang memperdaya kita ke neraka. Ya Rabbana, bukakanlah pintu-pintu ilmu pengetahuan untuk kami, dan jangan engkau halangi kami dari karunia berupa ilmu-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Walhasil, mari terus jaga semangat menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun berada. Di tengah-tengah kesibukan kita sekalipun dalam perdagangan dan berniaga, dimanapun, kapanpun, karena menuntut ilmu rentan waktunya dari buayan hingga ke liang lahat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والربا والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة